Shalom teman-teman, selamat datang di kebaktian Youth Kopi Korea pada minggu ini yang sudah beberapa minggu kita di ibadah di rumah aja dan online. Kita harus tetap bersyukur karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita awali ibadah pada hari ini dengan memujikan lagu Ku Percaya Janjimu. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau selamanya bagiku. Terukir dalam kehidupanku.
Ya Tuhan, terima kasih Engkau selalu ada untuk kami dalam minggu ini. Sebentar kami hendak memulai kebaktian pada minggu ini, kiranya memberkati kebaktian ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Tiba saatnya untuk memberikan persembahan yang dapat dimasukkan melalui kotak persembahan di depan TU dengan bertuliskan amplop Youth atau Kopi Korea, atau mengirimkan melalui rekening di bawah ini. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Bersyukur padamu selamanya. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita dengan memulainya dengan lagu satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sehat selalu. Ya, meskipun kita masih di ruangan yang berbeda-beda, mungkin ada yang di rumah, ada yang di perjalanan, tetapi kita bisa bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Allah yang penuh kasih, kami mohon berkat-Mu, supaya ketika kami merenungkan firman-Mu, urapan-Mu terjadi atas kami. Pikiran kami terbuka, hati kami siap untuk ditanami benih-benih yang merupakan benih kehidupan untuk Tuhan tumbuhkan dan buahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Diberkati anak-anak-Mu yang mendengarkan, juga hamba-Mu yang menyampaikan. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, masih dalam tema berkenaan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita pada saat ini akan belajar dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Ibu akan membacakan bagi kita sekalian. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur pada waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Persiapan menantikan kedatangan Tuhan, itu yang menjadi tema perenungan firman Tuhan pada saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah di dalam kehidupan kita orang yang sangat dekat dengan kita tiba-tiba harus berpisah jauh dengan kita? Tapi satu ketika, setelah beberapa waktu yang sangat panjang, ternyata orang yang sangat kita kasihi menghubungi kita kembali dan menyatakan bahwa aku akan datang untuk mengunjungi engkau, untuk berjumpa dengan engkau. Bahkan aku akan mengajak engkau bersama-sama dengan aku di tempat yang baru, yang jauh lebih baik. Kira-kira bagaimana perasaan saudara ketika ada orang yang sangat dikasihi, sudah jauh, sudah lama berpisah, tetapi kemudian hendak datang dan mau mengajak kita bersama-sama dengan dia. Tapi orang yang kita kasih tersebut tidak memberikan waktu. Oh, saya tidak bisa memberikan waktu yang tepat. Kapan saya bisa datang ke sana? Karena masih banyak urusan yang saya harus selesaikan. Dan kamu siap-siap saja, sehingga saat saya datang, kita bisa langsung untuk melanjutkan perjalanan kita ke tempat yang jauh lebih baik. Nah, saudara, tentu ketika kita sangat merindukan orang yang sangat kita kasihi, yang sudah berpisah lama dan jauh, tentu kita mempersiapkan hati dengan penuh sukacita, apalagi mendengar kedatangannya akan segera datang. Meskipun kita tidak tahu kapan datangnya, kita akan mempersiapkan banyak hal. Baik mungkin diri kita, misalnya, oh saya tidak mau ketika nanti tiba-tiba orang yang saya kasih datang mendapati saya seperti kusut ataupun tidak enak dipandang mata, itu secara luar. Dan aku mau ketika orang yang kukasihi datang, yang sudah lama berpisah, maka dia bisa mendapati bahwa kehidupanku mengalami perubahan lebih baik daripada yang dulu.
Nah, ini juga saudara yang menjadi sebuah pergumulan di tengah-tengah kehidupan orang percaya pun yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Pada waktu itu, jemaat di Tesalonika mereka mendengarkan pengajaran tentang kedatangan Tuhan. Tapi ada orang-orang pengajar-pengajar palsu yang menyampaikan bahwa kedatangan Tuhan masih belum akan terjadi karena situasinya aman-aman saja, baik-baik saja, sama seperti biasanya. Sehingga sebagian orang percaya kemudian mempercayai hal itu. Tetapi sebagian lagi meresponinya dengan penuh kegalauan. Mereka sangat takut. Mereka kemudian bingung, kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Bahkan ada di antara mereka yang sangat bingung dan berpikir bahwa kalau nanti saya akan dijemput oleh Tuhan, kalau nanti Tuhan akan datang kedua kali, bagaimana dengan nasib keluargaku, orang-orang yang kucintai, yang sudah lama meninggal mendahuluiku? Mereka berpikir tentang hal-hal yang sebenarnya tidak perlu mereka pikirkan pada waktu itu. Oleh sebab itu, Paulus menyampaikan nasihat dan penguatan kepada jemaat di Tesalonika agar mereka memperhatikan kehidupan mereka supaya mereka sungguh-sungguh siap menantikan kedatangan Tuhan. Berkaitan dengan apa sajakah dalam nasihat Paulus yang disampaikan melalui 1 Tesalonika 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-11, Paulus mengatakan bahwa mengingatkan jemaat di Tesalonika identitas diri mereka yang sebenarnya. Di dalam ayatnya yang ke-5 disebutkan, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Pada waktu itu Paulus memakai tentang dualisme antara terang dan gelap, malam dan siang. Terang menggambarkan dan siang menggambarkan tentang kehidupan orang yang selalu nampak baik, kelihatan oleh orang lain dan melakukan hal-hal yang baik. Tapi kegelapan dan juga kehidupan orang-orang malam identik dalam tanda kutip adalah kehidupan yang penuh dengan dosa. Nah, Paulus dalam kesempatan ketika dia menuliskan surat kepada jemaat di Tesalonika, dia menyampaikan bahwa, hai kamu orang Tesalonika, ingat akan identitasmu, bahwa kamu adalah anak-anak terang, engkau adalah orang-orang siang, yang tentu di dalam pengorbanan Kristus Yesus, di dalam karyanya penebusan di kayu salib, telah membebaskan saya dan Anda, yaitu orang Tesalonika pada waktu itu. Kita sudah mengalami pembebasan dari kegelapan. Kita ini adalah orang-orang siang, yang tentu dalam kehidupan kita harus melakukan hal-hal yang benar, yang baik sesuai dengan kehendak Bapa. Kemudian apa korelasinya dengan kedatangan Tuhan? Ketika seseorang menyadari identitasnya sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak siang, yang kehadirannya bisa dilihat oleh orang banyak, mendatangkan sinar yang menyinari kegelapan sehingga kegelapan itu bisa sirna. Maka mereka harus mempunyai gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang pada waktu itu. Kalau orang-orang di luar kekristenan pada waktu itu mereka begitu takut, bahkan ada yang begitu tenang-tenang saja ketika mereka mendengar bahwa akan ada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi Paulus menyampaikan bahwa kamu tidak boleh dan kamu harus mempunyai gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang di luar sana. Kenapa? Karena kamu mempunyai identitas yang khusus, yakni anak-anak terang dan anak-anak siang. Saudara, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita berbeda-beda ya. Dari awal kelahiran kita, apakah kita menjadi petobat baru ketika kita sudah menjadi dewasa, kita masing-masing mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Tetapi Paulus juga menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa kalau kita ini adalah anak-anak terang, anak-anak siang, maka seharusnya kita memahami sungguh mengapa Tuhan datang dan bagaimana sikap kita sebaiknya untuk meresponinya. Dan dalam bagian ini ada nasihat yang disampaikan oleh Paulus
kepada orang-orang di Tesalonika. Selain tadi yang pertama, Paulus mengingatkan identitas mereka sebagai anak-anak di dalam Tuhan. Hal yang kedua, Paulus ingin memberikan sebuah penghiburan. Dalam ayatnya yang ke-8 dan juga ayatnya yang ke-11, Paulus memberikan nasihat supaya mereka bersiap diri baik secara pribadi maupun secara komunal di dalam kehidupan orang percaya bersama-sama. Ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ayat yang ke-11 saya bacakan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Di sini saudara mengandung dua hal. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjaga diri kita secara pribadi, dan yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga komunitas kita. Kita harus memiliki sebuah relasi yang dekat dengan Tuhan. Dikatakan di sini, kita harus mempunyai kesadaran, kita harus mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, dan kita harus bersiap dengan cara apa? Kita menyediakan iman kita yang terus berjalan di dalam kasih setiap hari dan terus berjalan di dalam pengharapan keselamatan. Bukankah keselamatan itu sudah kita terima dari Tuhan Yesus? Iya. Tapi keselamatan itu harus kita responi dengan penerimaan secara tulus, penyerahan hidup total kepada Tuhan. Bahkan dalam realita kehidupan kita sehari-hari, Tuhan mau supaya iman menuju ke pengharapan keselamatan yang terus-menerus terjadi secara progresif dalam kehidupan kita. Maka Allah mau supaya kita mempraktikkan hidup penuh dengan kasih. Kenapa kasih? Dalam kehidupan manusia, kita ini adalah orang-orang yang telah dikasihi Allah. Lalu, bagaimana respon kita setelah kita menerima kasih Allah? Harusnya kita pun bisa mengasihi Allah, bisa mengasihi diri kita sendiri, bahkan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, mengasihi orang-orang di sekitar kita, masuk di dalamnya adalah komunitas kita sebagai orang percaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dalam bagian ini dikatakan ayat yang ke-11, yang pertama kita harus saling membangun dan menasehati. Membangun bukan suatu hal yang mudah, saudara. Karena ada bahan-bahan yang harus kita siapkan, dan tentu kita harus mempersiapkan bahan-bahan yang berkualitas baik. Pembangunan relasi, pembangunan kedekatan, pembangunan kepercayaan antara satu dengan orang lain, terutama di tengah-tengah komunitas, itu menjadi hal yang sangat penting. Apakah itu bisa secara instan kita lakukan? Tentu tidak. Perlu ada pendekatan. Kadang ada permasalahan, gesekan-gesekan yang harus kita alami. Dan justru ketika kita sudah mengalami pemulihan, rekonsiliasi, maka di situ kita bisa saling membangun bersama. Dan Paulus mengingatkan supaya jemaat di Tesalonika bisa saling menasihati. Kenapa harus saling menasihati? Karena tentu semua orang tidak lepas dari keluputan untuk berbuat dosa. Oleh sebab itu Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Jadi bukan untuk saling menilai dan menghakimi, tetapi mereka dibawa oleh Rasul Paulus supaya mereka mempersiapkan diri siap secara jasmani dan rohani. Mereka kedapatan bersih, mengalami pengudusan daripada Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus. Bukan berarti mereka tanpa salah, tetapi mereka tidak tinggal diam ketika orang-orang yang seiman melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka mereka harus menjadi orang yang siap menegur, menasehati, memberi masukan yang membangun sehingga tercipta damai sejahtera. Saudara, persiapan untuk menantikan kedatangan Tuhan bukan hanya kita lakukan secara pribadi, tetapi kita lakukan secara komunal di dalam komunitas orang percaya. Oleh sebab itu, sudah siapkah Anda dan saya untuk menerima kedatangan Tuhan kembali? Jangan pusing dengan apa yang sudah lama kita tinggalkan. Mari sekarang kita sadari, apa yang sekarang saya harus lakukan.
Kalau belum hidup sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, bangunlah iman kepercayaan yang teguh di dalam Tuhan. Kalau kita belum melakukan kehidupan yang penuh dengan kasih, mari bangun kehidupan yang penuh dengan cinta kasih sebagai wujud ucapan syukur atas kasih Allah terhadap kita. Dan kalau kita masih ragu akan pengharapan keselamatan dalam penggenapan di masa depan, teruslah teguhkan hati kita, bersekutu dengan Tuhan sehingga kita bisa terus berpengharapan di dalam Dia. Dan ingat, jadikanlah diri kita sebagai alat Allah, di mana Allah telah mempercayakan tugas yang luar biasa kepada kita untuk kita saling membangun, saling menguatkan, saling menasehati satu dengan yang lainnya. Ingatlah identitas kita, bahwa kita bukanlah anak-anak kegelapan dan anak-anak malam, tetapi kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Ibu Trisyana. Kiranya firman yang telah disampaikan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua untuk meresponi dan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita pujikan tak sedetik pun. Demikian Engkau mau supaya kami bersiap diri secara pribadi maupun komunal dalam mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan biarkan kami terluput dari pengangkatan daripada Tuhan. Jangan kiranya kami terluput dari keselamatan sampai akhir kehidupan kami.
sehingga kami sungguh-sungguh bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan kelak kemudian nanti. Ajar kami senantiasa taat kepadamu, ajar kami senantiasa melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.